Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan Zoom meeting hari ini, khususnya untuk tamu kita, Ibu Sri Hayati SPD, dan instruktur kita Ibu Kemala Sarasrianti SPD. Acara ini akan dimulai dengan judul Strategi Membangun Bangsa yang Kuat dan Berkarakter. Ya. Saya Muhammad Brahmantio sebagai host dalam acara hari ini. Oke. Sebelum kita mulai, saya akan mengenalkan tim kami di kelompok 7 VCT, yaitu ada Desi Tri Setiawati sebagai presenter, yang kedua Khairul Nisa Azahra sebagai desain flyer, yang ketiga Fania Nuratama sebagai presensi digital dan microsite, yang keempat ada Lintang Mahardika Putra Rintana sebagai moderator. Dan kita mempunyai peraturan, dimohon untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman hadirin dapat mengaktifkan kamera dengan menggunakan background yang sudah kami sediakan. Diingat kembali untuk para hadirin tidak melakukan share screen dan tidak mengaktifkan mikrofon karena dapat menghambat jalan acara ini. Terima kasih. Tujuan materi hari ini yaitu yang pertama mengidentifikasi makna yang kuat dan berkarakter, yang kedua identifikasi strategi yang efektif untuk membangun bangsa yang kuat dan berkarakter, yang ketiga berbagi ide dan pengalaman dalam membangun bangsa yang kuat dan berkarakter. Acara ini akan dipandu oleh Lintang Mahardika Putra Rintana selaku moderator. Saya persilakan Dika. Terima kasih Tito. Berikut ini adalah sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi materi yang akan disampaikan oleh presenter kita, Desi Tresetiwati. Sedikit mengulas tentang Desi, tempat tanggal lahir, Bogor 23 Desember 2008, lulusan dari MTS Al-Ikhlas Gunung Putri Angkatan 14 tahun ajaran 2021-2022. Prestasi yang telah dicapai sebagai Pramuka Garuda pada tahun 2023. Kepada Desi kami persilahkan. Oke, terima kasih Dika. Di sini saya akan menjelaskan materi kita. Sebelumnya ada daftar isi. Di sini pertama ada pendahuluan, persamaan, apa itu revolusi mental, penerapan nilai revolusi, faktor-faktor, dampak positif. Nah, maksud dari strategi membangun bangsa yang kuat dan berkarakter itu apa sih? Upaya berkelanjutan untuk menumbuhkan dan menguatkan nilai-nilai luhur bangsa dalam diri setiap individu, sehingga tercipta generasi penerus yang tangguh, bermoral, dan berintegritas. Persamaannya dengan revolusi mental adalah gerakan untuk mengubah cara pikir, cara kerja, dan cara hidup bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Hal ini sejalan dengan tujuan membangun bangsa yang kuat dan berkarakter, yaitu untuk membentuk individu-individu yang memiliki nilai-nilai luhur, berintegritas, dan bertanggung jawab. Apa sih revolusi mental itu? Revolusi mental adalah sebuah perubahan dalam waktu yang singkat. Menurut Aristoteles, revo terbagi dua macam. Yang pertama, perubahan total dari suatu sistem ke sistem yang berbeda. Kedua, modifikasi yang sudah ada. Sedangkan kata mental atau istilah panjangnya mentalitas adalah sebuah cara berpikir atau konsep pemikiran manusia untuk dapat belajar merespon suatu hal. Mental merupakan kata lain dari pikiran. Nilai-nilai revolusi mental yang meliputi integritas, etos kerja, dan gotong royong. Apa sih ketiga itu? Integritas berarti kejujuran, ketulusan, dan keterbukaan dalam bertindak dan berperilaku. Etos kerja itu berarti semangat kerja keras, disiplin, dan pantang menyerah. Sedangkan gotong royong berarti semangat kerjasama dan saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Di sini ada penerapan nilai-nilai revolusi mental dalam strategi membangun karakter dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti yang pertama ada penanaman nilai-nilai luhur sejak dini.
kita bisa menerapkan dengan cara membiasakan anak dengan nilai-nilai Pancasila, budi pekerti, dan kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Memberikan contoh dan teladan yang baik bagi orang tua, guru, dan pemimpin. Yang kedua, ada pendidikan karakter di sekolah. Kita bisa menerapkan dengan cara memasukkan pendidikan karakter dalam kurikulum sekolah. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menanamkan nilai-nilai karakter seperti gotong royong, kepemimpinan, kepedulian sosial. Yang ketiga, ada pembinaan karakter di masyarakat. Itu bisa kita terapkan dengan cara mengadakan kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Yang keempat, ada penegakan hukum dan keadilan. Contohnya, menciptakan sistem hukum yang adil dan transparan, menegakkan hukum secara tegas dan konsisten terhadap pelanggaran. Dan terakhir, ada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu kita bisa menerapkan dengan cara membangun ekonomi yang merata dan keadilannya, meningkatkan taraf hidup masyarakat, memastikan akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat. Dengan menerapkan nilai-nilai revolusi mental dalam strategi membangun karakter, diharapkan dapat tercipta generasi muda Indonesia yang kuat, berkarakter, dan siap membawa bangsa Indonesia maju dan sejahtera. Berikutnya, ada faktor yang mempengaruhi kekuatan dan karakter bangsa, seperti yang pertama ada pendidikan berkualitas. Pendidikan yang berkualitas memberikan landasan penting bagi perkembangan karakter dan kekuatan bangsa. Yang kedua, ada perekonomian yang stabil dan berkembang. Perekonomian yang stabil memberikan kekuatan bagi bangsa dalam menghadapi tantangan global. Yang ketiga, ada budaya mencerminkan identitas bangsa. Penghargaan terhadap budaya lokal dan tradisi akan memperkuat jati diri bangsa. Dan terakhir, ada sistem politik yang transparan dan demokratis. Sistem politik yang transparan akan memperkuat karakter bangsa dalam menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Berikut dampak positif dan negatif revolusi mental. Yang pertama, ada perubahan sikap dan mentalitas. Revolusi mental bertujuan untuk mengubah cara berpikir dan bertindak masyarakat menuju sikap yang lebih positif, progresif, dan modern. Ini bisa menghasilkan masyarakat yang lebih terbuka terhadap perubahan inovasi dan pembaharuan. Yang kedua, ada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan mengedepankan nilai-nilai seperti etika, integritas, dan kerjasama, revolusi mental dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan. Yang ketiga, ada perubahan pola pikir. Masyarakat yang lebih terdidik dan terlatih secara mental cenderung lebih kritis terhadap politik dan tata kelola negara, mendorong tumbuhnya partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Dan yang terakhir ada peningkatan kesejahteraan sosial. Apabila revolusi mental didukung oleh kebijakan publik yang baik, hal ini dapat membawa perbaikan dalam bidang pendidikan, kesehatan, perdayaan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Di sini ada dampak negatifnya. Yang pertama, ada implementasi yang tidak konsisten. Salah satu masalah utama dari revolusi mental adalah implementasi yang tidak konsisten atau tidak terarah. Hal ini membuat tujuan dan nilai-nilai revolusi mental sulit untuk dipahami atau diadopsi secara merata oleh masyarakat. Yang kedua, ada resistensi dan perlawanan. Tidak semua kalangan masyarakat atau lembaga mungkin menerima atau mendukung revolusi mental, terutama jika nilai-nilai yang diusung bertentangan dengan nilai-nilai tradisional atau kepentingan tertentu. Yang ketiga, ada polarisasi sosial.
Terkadang upaya revolusi mental dapat memunculkan polarisasi di masyarakat karena perbedaan interpretasi atau penerimaan terhadap nilai-nilai yang diusung. Yang terakhir ada tantangan budaya dan sosial. Di beberapa kasus, nilai-nilai yang dianut dalam revolusi mental bisa bertentangan dengan nilai-nilai budaya atau tradisi lokal, sehingga menghadap resistensi yang kuat dari masyarakat. Sekian dari presentasi saya. Saya kembalikan kepada Lintang Mahardika. Baik, terima kasih Desi telah menyampaikan materi bertema revolusi mental dengan judul Strategi Membangun Bangsa yang Kuat dan Berkarakter. Semoga dengan materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya ialah sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada teman-teman serta ibu guru yang ingin bertanya melalui room chat atau dipersilahkan juga yang ingin bertanya secara langsung dapat melakukan raise hand terlebih dahulu. Sebelum itu, saya izin menginformasikan kepada Bapak dan Ibu serta teman-teman hadirin, link presensi sudah dikirimkan melalui room chat Zoom. Terima kasih. Baik teman-teman, ada yang ingin bertanya? Baik teman-teman, jika ada yang ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu. Saya. Izin bertanya bagi kelompok 7 ya. Baik, dipersilahkan juga. Saya ingin bertanya nih. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa pola pikir kita telah berkembang? Segitu saja. Sudah? Untuk Desi, pertanyaannya mau ditampung dulu apa mau langsung dijawab? Ya, bisa langsung dijawab aja. Tadi bagaimana pertanyaannya? Bagaimana cara kita mengetahui bahwa pola pikir kita telah berkembang? Ya, itu kita bisa mengetahuinya dengan cara pola kehidupan atau kebiasaan kita yang udah mulai berubah menjadi lebih baik. Kayak semisal yang tadinya kita malas-malasan menjadi lebih rajin lagi untuk melakukan kegiatan. Ya, sekian. Segitu aja. Apakah sudah cukup atau masih ada yang ingin ditanyakan, Vigo? Lagi. Oke, lagi boleh. Bagaimana kita membantu orang atau teman kita untuk meningkatkan pola pikir mereka? Boleh dijawab lagi, Desi? Ya, dengan cara mengajak berkegiatan yang lebih positif lagi. Kayak bisa mengajak untuk lebih positif lagi kegiatannya seperti belajar bareng, terus bermain dengan dunia luar, tidak dengan gadget ya. Sekian, segitu aja. Apakah sudah cukup? Kamu mau nanya lagi dong, satu lagi dong, terakhir. Boleh jawab lagi, Desi? Enggak, belum. Ini buat seluruh kelompok 7. Untuk seluruh anggota kelompok 7 ya. Pertanyaan saya adalah, apakah kalian merasa bahwa pola pikir kalian telah berkembang? Dipersilahkan dijawab kembali. Oke, saya selaku yang menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Vigo terutama ya. Pola pikir saya, kalau menurut saya sih masih dalam pengembangan. Karena seperti yang karena
Saya tahu kalau saya nih orangnya masih susah mengontrol emosi. Begitu saja. Ada yang lain, kelompok 7? Ada yang ingin menjawab? Oke, aku selaku perwakilan juga dari kelompok 7. Yang pastinya untuk pola pikir itu sendiri pasti kita masih dalam proses pengembangan. Pasti kita apalagi baru masuk ke dunia SMA, yang pastinya kita bakal mengeksplor lagi kegiatan-kegiatan di SMA ini. Yang pastinya kita harus bakal lebih rajin lagi dari sebelumnya, dari SMP. Pasti di SMA kita harus lebih rajin lagi belajarnya, lebih semangat lagi. Itu sih. Sekian. Yang lain bagaimana nih? Saya nanya buat semua anggota kelompok 7. Jawabannya apa? Jawabannya apa? Sudah cukup mungkin, Vigo? Sekiranya mungkin sudah cukup. Sudah cukup. Aji boleh nanya? Silahkan, Aji. Oke, terima kasih kesempatannya. Jadi, sebelumnya perkenalkan, nama saya Haji Saimatul Iqbal dari 2019, kelompok 1. Nah, pertanyaan saya cuman ini sih, apa sih pentingnya pola pikir khususnya di zaman sekarang? Karena kan zaman sekarang banyak banget nih anak-anak muda yang udah kecanduan sama gadget, akhirnya pola pikirnya jadi kurang lah, gitu kan. Nah, pentingnya apa sih pola pikir khususnya di zaman sekarang? Udah itu aja. Terima kasih. Makasih, Aji. Untuk Desi, silahkan dijawab pertanyaan dari Aji. Jadi, tadi apa pertanyaan? Maaf. Pentingnya pola pikir ya? Ya, pentingnya pola pikir khususnya di zaman sekarang, zaman yang apa-apa tuh gadget sekarang ya. Ya, pentingnya itu untuk menghindari ya kecanduan gadget gitu. Dan juga untuk mengembangkan karakter bangsa yang lebih kuat dan berkarakter. Udah, segitu aja cukup. Ya, cukup. Terima Sudah kasih. cukup? kelompok 7. Teman-teman ada yang ingin bertanya lagi atau sudah selesai? Baik, sepertinya sudah selesai. Pertanyaan tadi menjadi penutup sesi tanya jawab pada materi kali ini. Terima kasih banyak kepada Desi karena telah menyampaikan materi serta memberikan jawaban terkait pertanyaan pada sesi tanya jawab tadi. Mungkin selanjutnya Saudara Desi akan memberikan closing statement. Kepada Desi kami persilahkan. Terima kasih atas partisipasinya dalam diskusi membangun bangsa yang kuat dan berkarakter. Ingat, membangun bangsa ini membutuhkan kolaborasi yang dari semua pihak. Mari kita tanamkan nilai-nilai luhur dan karakter mulia pada generasi penerus demi mewujudkan Indonesia yang kuat dan berkarakter. Sekian, terima kasih. Terima kasih Desi. Sedikit menyimpulkan terkait pemaparan pada materi hari ini yang dilakukan oleh Desi, di mana yang tadi sudah dijelaskan, kesimpulan dari tema revolusi mental di atas adalah perubahan cara pikir, cara kerja, dan cara hidup kita menjadi lebih baik. Revolusi mental adalah perubahan dalam waktu yang singkat dan terbagi dalam 2 macam, yaitu 1. Perubahan total dari suatu sistem ke sistem yang berbeda. 2. Memodifikasi sistem yang sudah ada. Mental juga dapat diartikan sebagai cara pikir atau konsep pemikiran manusia, atau bisa diartikan revolusi mental sebagai perubahan cara pikir, cara kerja, dan cara hidup manusia menjadi lebih baik dan lebih baik lagi ke depannya. Mungkin ikut kesimpulan dari materi tadi, izin menginformasikan lagi kepada teman-teman dan Bapak Ibu serta hadirin, link presensi sudah dikirimkan melalui room chat Zoom. Dapat Bapak Ibu dan teman-teman isi sebelum Zoom ini berakhir. Untuk selanjutnya saya serahkan lagi kepada Tito sebagai host Zoom kali ini. Kepada Tito kami persilahkan. Ya, terima kasih Dika selaku moderator dan juga Desi sebagai presenter. Sebaiknya kita tutup saja acara ini. Demikianlah acara VCT kelompok 7 tentang strategi membangun bangsa yang kuat dan berkarakter. Saya harap
acara ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang signifikan dalam upaya membangun bangsa yang kuat dan berkarakter. Sekian dan terima kasih telah mengikuti acara VCDP pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.